Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video perkuliahan kali ini akan dibahas mengenai materi uji normalitas. Penggunaan statistik parametrik itu akan bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis itu harus membentuk distribusi normal ya. Jadi uji normalitas itu berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data itu tidak begitu rumit ya. Jadi berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 data itu sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal ya. Biasa dikatakan sebagai sampel besar jika sudah lebih dari 30 data. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki itu berdistribusi normal atau tidak, nah maka di sini kita uji menggunakan uji statistik normalitas ya. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 itu bisa dipastikan berdistribusi normal atau tidak. Nah, demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 itu juga belum tentu tidak berdistribusi normal. Nah, untuk itu kita perlu suatu pembuktian. Di sini ada beberapa macam uji statistik normalitas yang digunakan. Ya, ada uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Sapiri-Whorf. Nah, tapi pada kesempatan ini akan dibahas yaitu mengenai metode chi-square atau chi kuadrat. Ya, salah satu uji goodness of fit distribusi normal. Oke. Metode chi-square itu disimbolkan dengan seperti huruf X ya, tapi ini untuk penulisannya ini tidak begitu mirip dengan X, tapi ini disebut dengan chi kuadrat ya, seperti ini simbolnya. Nah, ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Nah, ini rumus chi kuadrat sama dengan sigma dari, maaf, di sini ada kuadrat ya. Di sini ada, maaf sebelumnya, ada kekeliruan sedikit. Oke, jadi chi kuadrat sama dengan sigma dari nilai observasi amatan ya. Jadi observasi atau amatan, frekuensi amatan dikurang dengan frekuensi harapan dikuadratkan per frekuensi harapan. Nah, di sini ada keterangannya. Lalu komponen rumus ini itu akan lebih mudah jika kita transformasikan ke dalam data distribusi frekuensi ya, yang sebagaimana akan kita ujikan normalitasnya. Nah, kurang lebih untuk tabel pembantunya seperti ini. Di sini ada nomor lalu batas interval ya, yang terdiri dari beberapa kelas ya. Lalu di sini kita bisa menghitung nilai Z-nya. Lalu LI itu adalah luas proporsi, OI tadi frekuensi observasi, dan EI frekuensi harapan. Ini kurang lebih tabel dalam membantu untuk perhitungan uji normalitas. Nah, Z itu diperoleh dari nilai XI ya. Jadi ini XI itu adalah batas kelas dari masing-masing baris ya, masing-masing kelas dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Dan EI itu nanti diperoleh dari luas dari proporsi ini per kelas itu dikalikan dengan jumlah data. Nah, ada syarat untuk metode chi-square ya. Yang pertama itu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, jika diketahui ada data yang masih
masih berbentuk data mentah, maka itu kita lakukan terlebih dahulu pengelompokan data menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sudah dijelaskan ya untuk beberapa langkah dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi dan bagaimana cara mencari rata-rata lalu standar deviasi dari tabel distribusi tersebut. Nah, untuk uji normalitas ini menggunakan chi-square itu untuk data yang jumlah frekuensinya lebih besar dari 30 ya. Dan setiap baris atau setiap sel itu harus terisi. Lalu untuk keputusannya yaitu bahwa jika nilai yang kita peroleh dari chi-square hitung itu lebih kecil dari chi-square tabel ya, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika nilai dari chi-square hitung kita lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak. Oke. Berikut ada contoh. Ini adalah contoh dari materi sebelumnya ya. Ada ini nilai ujian ya. Nilai ujian matematika siswa itu rentang nilai dari 35 sampai 44 itu ada 6 orang. 45 sampai 54 itu ada 4 orang, begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Maaf ini belum dirubah. Oke. Ya. Jadi ini kita gunakan data yang telah kita sampaikan di pertemuan video sebelumnya ya. Nah, di sini masing-masing kelas itu sudah mempunyai frekuensi observasi ya. Dan ini jumlahnya adalah 40 siswa. Jadi dari 40 siswa ini sudah dihitung masing-masing dari jumlah siswa yang memperoleh rentang nilai dari 35 sampai 44, itu ada 6 dan begitu seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu dengan nilai 85 sampai 94 itu ada 8 orang. Selanjutnya, selidikilah dengan alfa atau tingkat signifikansi 5%, apakah data tersebut berdistribusi normal, ya. Maka langkah-langkah untuk menentukan uji normalitas tersebut yang pertama adalah kita tuliskan dahulu hipotesisnya ya. Jadi ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Ya, jadi hipotesis alternatif ini menentang atau lawan dari hipotesis 0 ya. Jadi untuk hipotesis 0 itu nilai ujian matematika siswa berdistribusi normal. Dan untuk hipotesis alternatif, itu nilai ujian matematika siswa tidak berdistribusi normal. Untuk nilai signifikansi itu 5% atau 0,05. Ya, dalam hal ini sudah ditentukan 0,05. Dan ini rumus statistik pengujinya. Bisa kita lihat tadi rumus awal. Nah, sekarang kita buat tabel bantuan ya. Tabel bantu dari tabel distribusi frekuensi. Di sini ada batas intervalnya 35 sampai 44. Begitu seterusnya kita mencari tepi batas bawah dan tepi batas atasnya ya. Dan selanjutnya kita bisa mencari nilai Z. Oke. Ini. Nah, di sini sudah dicari ya. Jadi untuk interval 35 sampai 44 itu kita mencari tepi batas bawah dan tepi batas atas terlebih dahulu, yaitu 35 dikurang 0,5 dan tepi batas atas 44 ditambah 0,5 dan begitu seterusnya sampai kelas terakhir.
Nah, setelah itu kita mencari nilai Z ya, di mana formula Z itu adalah XI dikurang X bar per standar deviasi. Nah, ini sebelumnya sudah diolah ya melalui Excel, sudah dicari tempo lalu ini, dan menggunakan rumus min data kelompok itu diperoleh rata-ratanya 67 ya, dan untuk standar deviasinya 16,91. Baiklah, nah ini kita tuliskan formulanya ya. Nah, jadi sama dengan, selalu diawali dengan tanda sama dengan, lalu posisi dari tepi batas bawah 34,5, lalu dikurang ya, dikurang dengan rata-rata yaitu 67,00 atau 67. Nah, karena ini adalah operasi yang harus didahulukan, maka tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasi yaitu sebesar 16,91. Lalu di enter. Nah, karena formula ini sama untuk baris-baris selanjutnya, maka ini langsung saja ditarik. Oke, diperoleh seperti ini. Dan selanjutnya ini juga ya. Jadi ini adalah untuk rentang yang tepi batas atas ya. Jadi di mana posisinya di F4, lalu dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Enter. Lalu karena formulanya sama, ini bisa kita langsung tarik. Nah, ini bukan kurang ya, ini rentang. Jadi maksudnya dari 35 sampai 44. Lalu ini negatif 1,92 sampai negatif 1,33. Begitu seterusnya sampai kelas nomor 6. Untuk LI, ya, LI itu adalah luas proporsi. Nah, ini maksudnya adalah, oke, di sini ada tabel normal ya. Tabel di bawah kurva normal dari 0 sampai Z. Ini maksudnya adalah, oke, ya. Jadi kita gambarkan di sini ada kurva normal. Oke, ini anggap saja lurus ya. Sebentar kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, misalkan sama. Nah, lalu tengah-tengah ini itu adalah mu ya. Nah, atau dalam hal ini bernilai 0. Nah, kita akan mencari untuk nilai Z min 1,92, berarti negatif itu kan berada di sebelah kiri 0. Jadi di sini misalkan, lalu yang min 1,33 itu di, oh maaf, jadi di sini min 1,33, yang di sini min 1,92. Nah, kita akan mencari luas wilayah yang ini ya, yang diarsir. Ini. Jadi luas wilayah dari
negatif 192 sampai negatif 1,33. Nah, itu kita cari terlebih dahulu untuk negatif 1,92. Di sini bisa dilihat. Ya. Nah, kita cari nilai Z yang karena di sebelah kiri itu luasnya kan sama dengan sebelah kanan ya. Jadi negatif dan positif sama. Ini negatif 1,92 atau sudah dimutlakan. Nah, ini ya. Jadi 1,92 itu ternyata bernilai 0,4726. Nah, kita tuliskan di sini 0,4726. Lalu yang bernilai negatif 1,33, ya, jadi karena sebelah kiri negatif, maka sama luasnya dengan sebelah kanan, yaitu positif 1,33. Jadi kita tarik Z-nya 1,3, lalu kita cari pasangannya, satuannya 3 ini ya. Ini, sini, dan ini. Nah, maka ketemu nilainya ini ya, 0,4082. Nah, dan seterusnya, untuk yang ini misalkan negatif 0,74, negatif 0,7, lalu tarik garis sejauh 4, maka diperoleh ini ya, 0,2704. Oke, berarti ini keliru. 0,74. Oke. Ya, 2704. Kita cek lagi. Setelah itu min 0,15. Min 0,15. Ini 0,05. Oh, maaf ya, keliru. Min 0,15, yaitu 0,0596. 0,0596. Lalu 0,44, 0,44 ini 0,1700, lalu 1,03, 1,03, 0,3485, dan 1,63, 1,63, 0,4484. Oke, sudah benar. Nah, setelah itu kita hitung ya. Jadi luas antara negatif 1,92 hingga negatif 1,33 itu kita kurangkan. Jadi 0,4726 dikurang 0,4082. Nah, rumusnya kita masukkan ya. Ini yaitu J4 dikurang L4. Rumusnya sama, tinggal ditarik. Oke, dan ini kita absolutkan ya di nilai mutlak. Oke. Setelah itu OI ya, itu tadi frekuensi amatan atau observasi. Ini kita salin ya berdasarkan soal. Lalu untuk frekuensi ekspektasi ya, ini adalah nilai dari luas proporsi dikali dengan banyaknya data. Oke. Jadi banyaknya data ada 40. Tarik. Nih ya. Jadi ini
nilai luasan proporsi dikali dengan jumlah data. Ini juga begitu seterusnya, tadi sudah ditarik ya. Dan kita lakukan perhitungan pengurangan OI dikurang EI karena kita ada kebutuhan di formula ini ya. Jadi kita kurangkan 6 dikurang 2,576. Tarik karena sama. Lalu kita kuadratkan 3,424 itu dikuadratkan. Lalu hasil kuadrat bagi dengan frekuensi ekspektasi. Jadi posisi R4 dibagi P4. Tarik dan diperoleh hasilnya adalah 16,92. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan derajat bebas dari nilai C kuadrat ini ya. Jadi derajat kebebasan itu adalah banyaknya kelas dikurang dengan 3. Tadi banyaknya kelas kita ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 3. Ya, jadi sama dengan 3. Lalu kita cari nilai tabelnya, yaitu dengan menyandingkan nilai alfa, signifikansinya, dan derajat bebas atau dig freedom. Ya, dalam hal ini DF atau DB boleh. Nah, jadi ini bisa kita cari melalui tabel ya. Nah, kita lihat di sini sandingannya adalah alfanya 0,05, lalu derajat kebebasannya yaitu 3. Nih. Ya, jadi diperoleh yaitu nilai 7,81472 atau kita bulatkan menjadi 7,815. Nah, setelah itu kita lihat apakah H0 diterima atau H0 ditolak ya. Dengan kriteria yang sudah disampaikan tadi bahwa jika nilai C kuadrat dihitung lebih kecil dari C kuadrat tabel maka H0 diterima. Tapi jika C kuadrat dihitung lebih besar dari C kuadrat tabel maka H0 ditolak. Nah, ternyata C kuadrat dihitung kita kan sebesar 16,992 dan itu lebih besar dari C kuadrat hitung. Berarti H0 ditolak, yang artinya nilai ujian matematika siswa tidak berdistribusi normal. Oke. Demikian penjelasan mengenai uji normalitas menggunakan metode chi-square berbentukan perhitungan dengan Microsoft Excel dan bisa dilihat nilai-nilai pada lampiran luas Z dan chi-square-nya ya. Jadi untuk materi uji normalitas ini silakan dipahami dan dicoba menggunakan Microsoft Excel atau perhitungan manual agar bisa terlatih dalam menguji asumsi sebelum melakukan statistik parametrik. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.